Hai, apa kabar? Selamat datang kembali teman-teman. Rama lagi di kebun binatang Ragunan. Ayo kita lihat ada hewan apa saja di sini teman-teman. Ada yang tahu nama hewan ini? Sitatunga atau Marsbuk tragelaphus peki adalah seekor antelop yang mendiami rawa yang ditemukan di seluruh Afrika Tengah, berpusat pada Republik Demokratik Kongo, Kamerun, sebagian Sudan Selatan, Ghana, Botswana, Zambia, Gabon, Tanzania, Uganda, dan Kenya. Spesies tersebut pertama kali dideskripsikan oleh penjelajah Inggris John Hannings Beatty pada tahun 1863. Sitatunga merupakan seekor antelop berukuran menengah. Jantannya memiliki panjang sekitar 81–116 cm. Sementara betinanya 72–90 cm. Jantannya biasanya memiliki berat seukuran 76–11 kg. Sementara betinanya memiliki berat seukuran 24–57 kg. Ayo kita jalan lagi teman-teman. Ada hewan apa lagi di depan sana? Jerapah atau sarafah nama ilmiah, Girafa camelopardalis adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8–5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi, tetapi dari suku yang berbeda, yaitu Girafidae yang mencakup jerapah sendiri dan kerabat terdekatnya, Okapi. Habitat aslinya mencakup area dari Kut sampai dengan Afrika Selatan. Nama spesiesnya Camelopardalis diambil dari nama dalam Latin karena dianggap sebagai bastar unta camel dan macan tutul leopard. Nama Camelopardalis dipakai oleh Plinius Senior dalam ensiklopedia yang ditulisnya. Nama ini juga dipakai sebagai nama salah satu rasi bintang. Nama jerapah sendiri dipinjam dari nama hewan ini dalam bahasa Arab sirafah. Ada 9 subspesies yang diterima umum yang dibedakan berdasarkan warna dan variasi pola. 1. Jerapah Somalia Gypsy reticulata atau reticulated giraffe. 2. Jerapah Angola Hidot angolensis atau Smoky giraffe. 3. Jerapah Kordovan J. antiquorum. 4. Jerapah Masai atau jerapah Kilimanjaro G. Tiples kirchi. 5. Jerapah Nubia J. Camelopardalis. 6. Jerapah Rothschild, disebut juga jerapah Baringo atau jerapah Uganda G. Rothschildi. 7. Jerapah Afrika Selatan G. Girafa. 8. Jerapah Thornycroft atau jerapah Rhodesia G. Thornycrofti. 9. Jerapah Afrika Barat atau jerapah Nigeria G. Peralta. Teman-teman bisa mencari informasi tentang jerapah, jenis jerapah dan lain-lain di Google Wikipedia Bahasa Indonesia. Mampir beli es krim dulu teman-teman. Gak afdol rasanya kalau jalan-jalan gak beli es krim. Suasana kebun binatang Ragunan ramai sekali teman-teman. Banyak pengunjung lalu lalang. Suasana hari ini adem, enak buat jalan-jalan santai sambil lihat pemandangan. Rama mau istirahat dan makan es krim dulu ya. Ayo ikutin Rama terus. Kita lihat masih banyak hewan lainnya. Ada yang lihat ada hewan bulus,
Bulus Amida cartilaginea adalah sejenis labi-labi kura-kura bertempurung lunak anggota suku Trionychida. Buaya muara atau buaya bekatak Crocodylus porosus adalah jenis buaya terbesar di dunia. Dinamai demikian karena buaya ini hidup di sungai-sungai dan di dekat laut muara. Buaya ini juga dikenal dengan nama buaya air asin, buaya laut, dan nama-nama lokal lainnya. Pernah dan sering memangsa manusia dan babi yang memasuki wilayahnya. Buaya ini tersebar di seluruh perairan dataran rendah dan perairan pantai di daerah tropis Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia Indo-Australia. Ular cincin emas atau yang juga dikenal dengan nama ular taliwangsa atau ular bakonama yang juga digunakan untuk spesies Euphilischobalia adalah spesies ular berbisa menengah dari suku Colubridae. Ular ini diberi nama ular cincin emas karena belang-belang berwarna kuning emas yang terdapat di punggungnya. Nama umumnya dalam bahasa Inggris adalah Black Mangrove Catsnake atau Gold Ringed Catsnake. Sedangkan nama ilmiahnya adalah Boiga dendrophila boy tahun 1827. Panjang tubuh ular ini mencapai 2,5 meter, kepalanya berbentuk oval dan sedikit lebih lebar daripada leher. Bagian atas kepalanya berwarna hitam mengkilap dengan mata berwarna hitam. Buaya muara atau buaya bekatak adalah jenis buaya terbesar di dunia. Dinamai demikian karena buaya ini hidup di sungai-sungai dan di dekat laut. Buaya ini juga dikenal dengan nama buaya air asin, buaya laut, dan nama-nama lokal lainnya. Nama umumnya man-eater sama dengan pemakan manusia karena buaya ini terkenal pernah dan sering memangsa manusia dan babi yang memasuki wilayahnya. Harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sondaica yang mendiami Pulau Sumatera, Indonesia, dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Gajah Sumatera bahasa Latin, Elaphas maximus sumatranus, adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Sekitar 2.000 sampai 2.700 ekor gajah Sumatera yang tersisa di alam liar berdasarkan survei pada tahun 2000. Sebanyak 65% populasi gajah Sumatera lenyap akibat dibunuh manusia dan 30% kemungkinan dibunuh dengan cara diracuni oleh manusia. Sekitar 83% habitat gajah Sumatera telah menjadi wilayah perkebunan akibat perambahan yang agresif. Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia, beratnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter pada bahu. Periode kehamilan untuk bayi gajah Sumatera adalah 22 bulan dengan umur rata-rata sampai 70 tahun. Herbivora raksasa ini sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lain. Telinga yang cukup besar membantu gajah mendengar dengan baik dan membantu mengurangi panas tubuh. Belalainya digunakan untuk mendapatkan makanan dan air dengan cara memegang atau menggenggam bagian ujungnya yang digunakan seperti jari untuk meraup. Cara untuk melindungi gajah adalah merawatnya di kebun binatang taman konservasi oleh pemerintah. Habitat gajah Sumatera Elaphas maximus sumatranus merupakan satwa yang membutuhkan wilayah jelajah yang luas. Hal ini karena gajah butuh merasa aman dan nyaman agar aktivitas hariannya tidak terganggu. Gajah memiliki peran penting dalam menjaga ekologi habitatnya melalui perilaku makannya. Gajah dalam alam liar dapat menjamin ketersediaan pakan bagi gajah lain bahkan satwa lainnya. Gajah merupakan satwa yang hidup berkelompok pada habitat alaminya. Dalam satu kelompok, gajah dipimpin oleh gajah betina yang paling besar, biasanya gajah yang sudah tua hidup soliter, karena sudah tidak bisa mengikuti pergerakan dari kelompoknya. Hal yang melatar belakangi konflik antara satwa liar dengan manusia yaitu, dari perilaku manusia secara langsung yaitu, merusak dan mencemari sumber daya alam, merubah habitat satwa liar menjadi lahan pertanian, dan mencederai atau membunuh satwa liar. Gajah Sumatera mendapatkan predikat status terancam punah kode Critical Endangered semenjak tahun 2002.
Kala itu terjadi pembalakan liar dan pembukaan lahan hutan di wilayah Sumatera. Gajah secara fisiologis merupakan hewan penghuni ekosistem padang rumput atau sabana. Hewan bioma ini menduduki rantai makanan kelas herbivora secara alami. Musuh gajah di alam terbuka adalah sekumpulan harimau atau singa. Pemerintah Republik Indonesia mulai mendisiplinkan pembalakan hutan dan perburuan hewan dilindungi termasuk gajah Sumatera dengan berbekal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Hal itu terjadi karena pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemburu gading dari luar negeri mulai meningkat secara ilegal di wilayah Sumatera bagian tengah. Undang-undang tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawasan jenis tumbuhan dan satwa. Dalam usaha konservasi gajah, sudah banyak organisasi yang membantu dan memfasilitasi konservasi gajah di Indonesia. Rusa tutul atau rusa potol dalam bahasa Hindi disebut cital, dalam bahasa Inggris dinamakan spotted deer, cital deer, atau axis deer, adalah spesies rusa yang berasal dari anak benua India. Spesies ini pertama kali dideskripsikan oleh naturalis Jerman Johann Christian Polycarp Exleben pada tahun 1777. Rusa tutul jantan yang berukuran sedang, tingginya hingga bagian bahu mencapai hampir 90 cm dengan bobot sekitar 75 kg, sedangkan yang betina tingginya 70 cm hingga bahu dengan berat sekitar 45 kg. Dimorfisme seksual spesies ini antara lain rusa tutul jantan lebih besar daripada betina dan tanduk hanya ada pada rusa tutul jantan, panjang tanduknya hampir 1 meter dan bercabang 3. Bagian atas tubuhnya berwarna emas hingga merah kecoklatan dengan bintik-bintik putih. Bagian perut, pantat, tenggorokan, dan bagian dalam, kaki, telinga, dan ekor semuanya berwarna putih. Sekian dan sampai jumpa lagi.